ayat yang ke-56 surat Az-Zariyat. Surat ke-51 ayat 56. Baik Ibu. Ini dasar Ibu ya. Dasar ibadah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ini, surat ke-51 ayat 56. Ini ketemu Ibu. Rancak atau kembang Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi buduni itu sebenarnya dibuangkan ada ya di akhirnya, buduni. Kita sering membaca illa liya'budun, tapi dihazabkan ada ya-nya. Ya itu menunjukkan bahwa ibadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu, waw itu dan artinya ma penafian. Khalaqtu aku ciptakan, dan tidak aku ciptakan. Diciptakan ko bahasa yang wak pahami sehari-hari Pak Ibu ya. Itu membuat, membentuk itu mencipta. Ya kan? Misalnya HP ko. Kalau ambo mengecek HP ko ndak do guna ambo buat kecuali tujuannya untuk ko. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa hak dari kekhususan prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah penciptaan. Kalau di sini Allah menyebut saya, tidak kami. Kalau kami itu biasanya misalnya wa ma khalaqna misalnya. Itu menunjukkan ada campur tangan makhluk lain. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh Allah ada campur tangan yang lain. Misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami memeliharanya. Jadi apa makna kata kami? Bukan Tuhan banyak. Tuhan itu Bapak Ibu-ibu sekalian, apa namanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mempergunakan kami, berarti Tuhan berkolaborasi dengan manusia. Tandanya Tuhan itu ibu-ibu sekalian tidak hanya dia melibatkan dirinya juga, tapi melibatkan makhluk lain. Tapi khusus dalam penciptaan saya, artinya kan tidak ada di sini campur tangan yang lain kalau Tuhan mengatakan saya. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku ciptakan jin. Jadi jin ko lebih dahulu diciptakan dari manusia. Mana dulu jin pada manusia Ibu? Dulu jin. Induk jin siapa? Induk jin iblis. Induk manusia? Adam. Mana yang dulu iblis pada Adam? Dulu iblis. Makanya iblis tu induk jin tu kan bangga ke dirinya. Nya lebih mulia diciptakan dari unsur api. Ya nak? Dia mengatakan bahwa dia orang yang paling dahulu diciptakan daripada Nabi Adam. Disuruh suci karena namuanya itu membuatkannya membangkang, diusir dari surga Allah. Maka jin kalau jarua lebih dahulu diciptakan Allah. Ya kan? Dan tidak aku ciptakan jin wal insa, dan manusia. Nah, mengapa di sini tidak masuk malaikat Pak Ibu? Maka tidak ada malaikat sinan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wal malaika misalnya. Karena malaikat ko ibu-ibu ikulah pasti beribadah saja. Nyo malaikat ko dona pasunya nak do. Malaikat ko ibu-ibu sama je robot. Ada ibu-ibu punya robot rumah. Ko robot ditekan kan berjalan. Ditekan berjalan dipati jadi berhentinya kan, robot lah namanya.
Robot kok tergantung awak mengenal dia. Makanya malaikat itu tujuannya pengabdian kepada Tuhan tidak diragukan. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak pernah membantah, membangkang terhadap perintah Allah. Maka malaikat disuruh sujud aja. Sujudnya nak madonya pikiran. Yang nak sujud siapa? Iblis. Karena masih nyobau dalam fikirannya. Malaikat enggak, sami'na wa ta'na. Ada nak malaikat sampai kini ibu-ibu. Yang kerajonyo cieknya. Tapi lu kerajonyo loh. Malaikat Israfil misalnya. Malaikat Israfil ku kan minut trompet sangkakala. Semenjaknya diciptakan, itu sekerajonyo. Mambu itu 2 kali. Jibril mengantarkan wahyu pada Nabi dan Rasul. Malaikat mencabut nyawa. Jadi dalam Quran malaikat itu tidak pernah terlambat sedetik pun. Kalau nya mencabut disuruh, nak pernah tak lembek. Kalau awak kan cok tak lembek. Masuk jam 7.32, tiba jam 8. Awak tak lembek itu malaikat sedetik pun tak lembek. Jadi dalam konteks pengabdian di sini disebutkan dikaitkan Allah dengan penciptaan. Tidak masuk malaikat. Hanya masuk jin dan manusia. Karena ada indikasi menunjukkan bahwa jin dan manusia kok ada potensi tidak mengabdi kepada Allah setelah diciptakan. Itu buktinya. Buktinya kini petang kan pernah kita jalan tentang salat saja. Di Indonesia berapa persen orang yang semayang? 38,8%. Tidak sampai separuh. Ini menunjukkan bahwa manusia kok nak mengerti tujuannya diciptakan. Ya kan? Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia illa terkecuali liya'buduni. Supaya atau agar mereka mengabdi atau menyembah kepadaku saja. Ibu, yang menentukan tujuan penciptaan orang yang menciptakan atau yang diciptakan? Ya, orang menciptakan atau yang diciptakan? Oleh karena itu pantaskah manusia menentukan tujuan hidupnya? Tujuan penciptaannya? Dia tidak pantas. Yang menentukan tujuan dia diciptakan itu penciptanya. Jangan ibu-ibu sangkolo misalnya, ambo tujuan diciptakan mungkin untuk iko. Berarti kita salah, kita diciptakan. Kecuali awak yang menciptakan sesuatu baru kita layak pantas mengatakan tujuan kita menjadikannya untuk ini. Misalnya HP ko. Apa tujuan HP ko mbo buat misalnya mbo pencipta HP. Menciptakan tujuannya HP ko menciptakan tujuannya atau mbo membuat HP ko. Itulah jalan yang membuat AP menentukan tujuan AP itu untuk komunikasi kan. Makanya sombong sekali manusia kalau dia mengatakan kepada dirinya bahwa saya mampu mengatakan bahwa tujuan saya diciptakan untuk ini. Nah itu digaris bawahi kembali bahwa untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa jin dan manusia diciptakan? Kembalilah kepada Al-Quran. Bertanya awak kepada Allah yang menciptakan awak. Ibu-ibu kan sadar enggak bahwa ibu-ibu yang menciptakannya Allah? Ada enggak orang sampai kini enggak sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah? Ada ibu-ibu. Orang ateis itu enggak meyakini Tuhan menciptakan dirinya. Ya kan? Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Jangan sampai kita menduga yang menciptakan awak orang tua awak. Kan ibu-ibu menciptakan ibu kan orang tua ibu dah. Orang tua sebagai apa? Paralon saja mengantarkan awak ke dunia. Seorang ibu yang hamil dia tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kandungannya. Ada ndak ibu-ibu tahu ketika ibu hamil, enak? Apa yang terjadi di rahim ibu? Anak besar kan? Kan bisa ibu tahu. Nan ibu tahu apa? Nan ibu tahu di dalam paru ibu ada bayi.
kon kalai sebentar lagi. Tapi memang prosesnya prosesnya terjadi, kemudian berkembang, kemudian diciptakan, lalu lahir ke dunia, itu kan tidak tahu ibu tentang itu. Cuma ibu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala hamil, kemudian ibu berjuang bagaimana anak ibu itu bisa lahir ke dunia. Artinya ibu sebagai paralon mengantarkan anak, menciptakan anak di dalam rahim, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau awak menciptakan anak awak, ibu-ibu, ambo rasa ibu-ibu pasti ibu buat anak ibu sarancak-rancaknya. Ya nak? Tinggi semampai, hidung mancuang, gagah rancak, putih barasia, alis tabah, wajah imut. Nah, tapi kok mohon maaf ya, kok dona lah ya hitam pakai misalnya. Ya kalau model itu produksinya, awalnya model itu ayahnya hitam, amaknya hitam, itu lah ya tak gitu. Nah, jadi Allah menciptakan sesuai dengan qadarullah, ketentuan yang ditetapkan. Kalau tak kaiko bibitnya modeko lagi ya. Kalau bibitnya orang Asia nya modekonya. Ada di ibu kurang Asia kok. Orang Indonesia. Apa ya lo betul Timur Tengah bibitnya lain. Ya sedang jangkan itu ibu padi sewa tanam bibitnya macam-macam. Ada nak bari Solo. Ada sokan. Solo nak mungkin beko wak tanam bari Solo, bibitnya bari Solo, kemudian manyabi wak sokan saja jadinya. Itu nak mau ya kan? Bibit wak sia tumbuh mau dia orang sia. Kecuali bacampurnya beko. Bacampur beko ibunya orang Asia, Indonesia misalnya, ayahnya orang Arab atau Jerman atau Amerika. Kemudiannya kawin, bisa jadi bersatu antara model Indonesia dengan modelnya orang Timur Tengah. Atau banyak kita saya lihat tu. Allah mempadukan juga, kadang seketik mode ibunya, seketik mode ayahnya. Yang ndak ada mode seketiknya, ndak ada mode ayah, ndak ada mode ibu, ndak mungkin anak tu dah. Karena tampangnya iko. Itulah namanya takdir, ketentuan qada. Nah, ini apa ibu? Nah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali. Nah, kok illa tu al-mustasna nama bahasa Arab. Kecuali untuk apa? Liya'buduni. Aku nang gadang sagadang ku ibu. Digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ku tujuan awak. Kok manusia nak tentu di dunia aku tujuannya baca ayat ku. Jadi nyolo menentukan tujuannya. Untuk mengabdi kepadaku saja. Iko lah dijalin oleh ulama, bantu aku liya'budun ku. Kalau secara umum tujuan manusia diciptakan Allah kuah untuk beribadah kuah. Cuma beribadah ku bantuannya, pengertiannya, jenisnya, pengembangannya, akulah kerja ulama mengurutnya. Ya kan? Panjang kajian tu nak seketik mengaji liya'budun tu. Apa lo dampak kurang beribadah pun dampak ndak beribadah. Ya, ada nak nilai positif terhadap manusia beribadah atau nilai negatif bagi manusia tidak beribadah. Itu uraian kan panjang ke belakang. Aku lah jale ibu dalam Quran dijalen. Kau nak ayat kau suananya nak? Kau tahu di mana ruise kita lah tahu kau. Tujuan awak diciptakan. Ya nak, dari ketik kita lah baca ayat kau, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kalau kita lihat dari berbagai macam kitab tafsir, ada dua kitab tafsir yang berkutip di siku ibu ketika menjelaskan surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 ni. Ibnu Katsir apa katanya? Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia dan jin yakni beribadah kepada Allah semata. Tak boleh awak beribadah kerana lain. Kau beribadah kerana lain namanya syirik.
Beribadah kepada alam namanya syirik. Beribadah kepada manusia namanya syirik. Patuh ke manusia boleh atau tidak Pak Ibu? Boleh, selagi dia patuh kepada Allah. Bagaimana kalau manusia lebih patuh kepada manusia lebih dibandingkan patuh kepada Allah? Syirik je. Kalau ada orang nak lebih patuhnya ke manusia pada patuh ke Tuhan, lebih takut ke manusia daripada takut kepada Tuhan, itu pada dasarnya ini syirik tu. Padahal tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Lahirlah di siku nanti rincian tauhid. Ada namanya rububiyah, ada namanya uluhiyah, ada asma wa sifat. Dari kata liak budun tu, panjang lu penjelasan tu. Ibu. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang tujuan utama penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan dunia. Jangan sampai ibu-ibu kalau beribadah salat kau ada tujuan yang ibu cari di balik pengabdian kepada Allah. Misalnya ibu semayang kau ada minta cik semayang lu. Tujuan ibu lah jalan nak untuk Allah terus. Ada nak kadang-kadang awak kesukses anak awak, kadang-kadang awak perlu semayang ibu. Tu minta-minta dalam semayang tu beko permohonan kita sudah dikabulkan oleh Allah, besok anak semayang dah. Berarti apa guna semayang tadi? Awak minta ada tujuan awak untuk dunia, bukan lillah dah. Ikut awak camen kini awak beribadah ku ibu. Awak salat ke musajid misalnya, apa tujuan lo? Liya'buduni. Itu maka kecil Ibnu Katsir tu harus dijalan, bukan untuk kepentingan dunia. Ibu-ibu pergi majlis taklim misalnya ke pondok tadabbur Quran gua. Ibu-ibu harus pahami dulu, ini kau kena lillah tu bah. Iya kan? Makanya ibadah tu beko, ada penjelasan ke bawah beko. Ibadah syarat diterima oleh Allah tu dua. Ikhlas menurut tuntunan Rasulullah. Itu disepakati oleh ulama. Ibu-ibu kalau melaksanakan ibadah di dalam hati, walaupun kajian fisik awak mantu ibadah, tapi hatinya tidak kerana lillah, nak do amalnya do. Amalnya ditolak. Ibu salat misalnya nak. Tujuan salat ibu ko kerana lain, kan nampak di orang bersolat salat. Di orang nampak awak salat, tapi di Allah awak tampak tak salat. Makanya kalau semayang ku kan jiwa raga awak harus lillah. Apa kalimat maknanya? Wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Kan seluruh jiwa raga awak serahkan dalam salat tu kepada Allah. Makanya salat tu ibu-ibu kusuknya tidak hanya fisik tapi batin terdalam. Nah, di situ baru tampak bahawa kita ini memang hamba yang beribadah. Nah, jadi duduk kajiannya harus buat salasen sebenarnya ibadah kok bentuknya apa ibu? Seperti ya gitu. Lai batu-batu lillah kita beribadah salam moto kau ndak. Nan jalannya besok kan dikaji ketika awak dibangkit. Diadili awak betul batu-batu awak beribadah ku karena lillah atau ndak? Makanya orang tu nanti bangkit di akhirat ibu-ibu, ada orang yang imamnya rancak apa disangka orang ku masuk surga bagai. Tetapi kata Allah tidak, tujuanmu agar suaramu didengar baik oleh orang lain, bukan karena lillah. Pai berjuang mati jihad kan, orang berjuang tu ibu-ibu kan bangkit nanti tanpa hisab sebenarnya. Orang fi sabilillah tu. Tapi ada nanti kata Allah ketika dibangkitkan, tujuan engkau berjihad fisabilillah bukan lillah. Tapi ada tujuan lain untuk dunia, mencari harta, rampasan perang dan sebagainya. Tu makoi ibu, idui awak ko satiuk langka
Tangan kaki nang kita langkan, tangan nang kita ayun, pikiran nang kita pikiran, hati nang kita rasu. Harus bermula wak lillahnya dulu. Ibu tidak akan letih kalau beribadah karena lillah. Tapi kalau ibu nak beribadah karena lillah, barik rasul bu. Sembahyang subuh barik nak? Kalau bagi ibu nak barik, bagi anak apa anak bujang kau? Barik bu. Ancak menjunjung apa lai? Padi 2 karuang padunya sembahyang subuh 2 rakaat. Karena ndak te lillah tu memang barik, tapi kalau lillah itu langkah kita ringan. Ada orang salat tahajud kadang taluknya tiap malam. Puasa tiap hari kadang taluk dia. Puasa Nabi Daud kadang puasa baru bisa taluknya lillah. Maka lillah ko kalau awak beribadah tu karena lillah tu kan tak perlu pujian dari yang lain. Ndak sibuk ke orang lain memuji tu ndak perlu rinya. Bagiku adalah lillah. Kalau Allah redha kepada aku, itu yang aku cari hidup ini. Nah, manduduan itu tu ibu-ibu sampai posisi wak ke titik itu tu atu rumi. Perjuangan wak panjang tu bu. Perjuangan wak panjang sekali. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, ibadah mencakup seluruh bentuk ketaatan lahir batin. Nah, tidak lahir saja, ada batin. Karena batin itu ada keikhlasan di dalamnya yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Kata liya'budun, kata Ibnu Katsir juga berarti liya'rifun, agar mereka mengenalku. Sebab ibadah yang benar harus berlandaskan makrifat, pengenalan kepada Allah. Nah, jadi kait-kaitin di Ibnu Katsir kok di samping makna ibadah itu adalah liya'buduni, juga liya'rifuni maknanya. Sebab ibadah tidak akan mungkin dilakukan secara benar, kata Ibnu Katsir, kalau tidak dilandaskan kepada makrifat, pengetahuan yang menyeluruh, yang komprehensif terhadap Allah. Bisa tak awak beribadah ibu-ibu, Pak Ibu, sungguh-sungguh beribadah, awak taat-taat beribadah, kalau tak ada pengetahuan kita terhadap Tuhan, makrifat awak. Maka kecil orang kan makrifat tu harus tabuk beribadah. Syariat, hakikat, makrifat. Makrifat tu kan pengetahuan terhadap Tuhan. Termasuk kajian tentang tauhid itu kan makrifat. Muraqabatullah, merasa kehadiran Allah itu ada, itu kan makrifat. Bisa wak beribadah Tuhan tak hadir. Wak salat mengingatkan Allahu Akbar, ndak tarasu dia wak Tuhan tu ada, ndak hadirnya dah. Tu kan ada makrifat di dalamnya. Jauh Tuhan kau dia wak gitu. Kau dapat Tuhan tu ketika beribadah, sama Tuhan tu duduk di muka awak. Kau bukan berarti Tuhan tu duduk di muka awak. Seolah-olah makrifat awak tabuk ke situ. Tuhan ku ada di muka awak mengeceknya. Anu ndak ibu-ibu terasu merituk semayang kau mengecek Tuhan. Kalau Tuhan mengecek awak, baca Tuhan mengecek awak. Baca Quran. Kalau awak mengecek Tuhan, salat. Tapi baca caranya awak Tuhan mengecek ke awak mengecek Tuhan, tapi awak nak merasanya do. Ini bisa mengecek ibu tuju mengecek jurang tak do. Tu makanya banyak batapuk sebelah tangan saya. Tak terjadi koneksi do antaranya jo Tuhan. Makanya dalam ibadah tu Tuhan harus hadir. Hadir tu makrifat, pengetahuan. Kau awal beragama kau tak beribadah dulu ibu. Apa awal beragama? Ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama kenal wak Allah dulu, baru beribadah. Kalau beribadah tidak mengenal Allah pun tak jadi. Itulah tadi ibadah main-main, ibadah hanya sekedar kewajiban semata. Pokok tak bagi utang lah. Untuk membayar rekening listrik, rekening lampu, rekening PDAM, kok letak bayar lah.
itu berarti kita lebih mendahulukan ibadah daripada ma'rifatullah. Padahal tabahlia. Di pondasinya pertama itu ma'rifatullah, di akhirnya baru ibadah. Ya kan? Kokohnya dulu. Ya kan? Kalau kokoh apanya ureknya, batang tagak. Buahnya rencak. Kan ureknya siram durang dulu. Ureknya berasian durang dulu. Baru rencak buahnya rentiang. Itu kata Ibnu Katsir. Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang harus berlandaskan kepada ma'rifatullah, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, Pak Ibu, dalam tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kitab tafsirnya Al-Maraghi, apa dia katakan ketika dia menjelaskan ayat tadi bahwa ibadah bukan hanya ritual. Tahu Pak Ibu maknanya ritual? Ritual itu apa? Kerja tubuh. Misalnya ritual itu kalau orang tawaf kan mengelilingi Ka'bah. Itu ritual namanya itu. Ya, ritual namanya sa'i kan antara Safa Marwah. Kalau sholat mau di ritualnya tagak, ruku', sujud, itidal, sujud itu salam. Itu kan namanya ritual namanya itu. Kerja fisik. Tetapi ketaatan menyeluruh terhadap perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya dalam seluruh aspek kehidupan. Al-Maraghi, Pak, labialawe mengartikan ibadah tidak hanya sekedar ritual. Makanya nanti ada ulama mengatakan ibadah itu ada mahdah, ada ghairu mahdah. Ibadah ritual atau mari tadi itu. Salat, puasa, zakat, haji, umrah itu ritual tuh. Tapi kalau seluruh ibadah secara umum, itu ketaatan menyeluruh terhadap yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya dalam seluruh aspek kehidupan, kata Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya. Kan lebih dalam tuh. Padahal tadi kan penjalan kalimat liya'buduni. Menjalin itu lawe kan? Mengakanya tibonya kan lawe jadinya. Setiap ulama itu kan punya perspektif yang berbeda. Apa yang mereka pahami dan juga dari segi latar belakang pengetahuan mereka.